Alhamdulillah, saya selaku pengurus lingkungan di Rusunawa Jatinegara RW 09 sangat berterima kasih atas kehadiran GKI di rusun kami, terutama pada manajemen GKI yang telah sudi untuk mengajarkan dan menuturkan kepada anak-anak kita di rusun agar lebih maju. Nah, karena di sini semenjak kita direlokasi tahun 2014 silam, ada beberapa vendor yang masuk, cuma dia masuk lalu pergi, masuk lalu pergi, jadi tidak berkesinambungan. Saya harap melalui Bang Jack setelah komunikasi, saya harap ini berkesinambungan. Jadi banyak potensi yang kita akan garap di sini. Namun mohon kepada Bang Jack selaku leader dari GKI agar warga tidak tertinggal. Saya selaku ini penghuni pertama sekaligus pengurus pertama sampai saat ini belum ada penggantinya. Jadi saya harap kesinambungan ini biar warga ada warga gitu. Kalau selama ini ditinggal, ada seremoni ditinggal, tidak ada kelanjutan. Saya berharap ada kepala dinas nih, kepala dinas. Jadi selama ini di sini pada di rusun adanya begitu. Jadi ada seremoni lanjut hilang begitu saja. Berharap dengan pagel, mudah-mudahan GKI ini dengan program Bang Cek, dia mau mengawal kita, anak-anak kita yang kuliah. Saya sangat support, termasuk anak saya yang kuliah. Makanya saya mohon bimbingan juga kepada Bang Cek agar anak-anak kita. Acara selanjutnya sambutan Kepala UPN S7 kepada Bapak Agung Darmintono. Kepadanya kami persilakan. Untuk hadirin semua yang tidak sebutkan satu persatu, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam suasana kebersamaan. Ini merupakan satu kolaborasi besar. Terima kasih Mr. R, Ibu Marisel. Ini sebenarnya sudah seperti udah pertemuan yang kesekian kali. Terima kasih untuk kesetiaannya Liga Indonesia untuk dinas perumahan di beberapa rusun, dan beliau sangat konsisten dan disampaikan oleh Pak RW. Isi kami situ, mudah-mudahan enggak Pak, karena beliau setia untuk mendampingi bapak-bapak semuanya. Program ini merupakan implementasi dari instruksi Presiden juga instruksi Gubernur Bapak Kadis, yaitu penanggulangan kemiskinan ekstrim yang ada di Indonesia, khususnya dari DKI Jakarta. Tiga isu strategi adalah pengeluaran beban pengeluaran masyarakat, kemudian meningkatkan pendapatan masyarakat, dan pengurangan dan penghapusan ancaman kemiskinan. Oleh karena itu, dengan adanya Sanggar Berdaya ini, kita sudah naik level. Tahun 2016 kita dan Dinas Perumahan dan DK sudah mendirikan PKBM pertama Pak, PKBM Mutiara di Rusun Bulumbang, dan alhamdulillah saat ini Pak. Jadi kalau dulu setiap minggu rompak masjid hilang karena diambil oleh anak yang di luar rusun itu yang di bantaran sungai, alhamdulillah sekarang sudah ada lagi rompak masjid. Mudah-mudahan penanggal petir sudah ada lagi insya Allah. Kemudian nanti juga akan hadir testimoni alumni yang dari Stikom CKI pertama Pak ya, tahun 2016. Mas Fatur sudah hadir, Mas Fatur sudah hadir. Kemudian nanti ada Mbak Krisna yang wakili yang angkatan baru. Intinya kita ingin ada peningkatan kualitas hidup yang ada di Rusunawa. Oleh karena itu, dari pembinaan oleh Yayasan Teman Baik dan Liga Indonesia, kita naik level menjadi bagaimana anak rusun itu naik ke level jenjang perguruan tinggi melalui aspirasi KIP dengan Stikom ataupun melalui PIP. Dan ini program IPMR ini mudah-mudahan nanti bisa berjalan beriringan di semua binaan DKI Indonesia yang ada di Rusunawa di lingkungan Provinsi Jakarta. Kesinambungan kolaborasi antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perumahan, BPNS dan juga NGO mudah-mudahan akan terus sehingga terjaganya aset-aset yang kita bangun di Rusunawa akan semakin baik. Kemudian masyarakat juga makin sejahtera dan tentunya mereka menjadi mandiri dan berdaya. Terima kasih.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kepada Bapak Keli Indrianto. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera semua. Selamat pagi dari Jumbo DKI dan Israel, Ibu Nasya, kemudian Pak Anung, Pak Rumah, Pak PRS 7, setelah Ibu, teman-teman dari Dinas beberapa hari mengenai servis, juga dari perwakilan PRS 5, 7, 8, dan 1, kemudian Pak RW, juga dari Stikom DKI, Jalan-Jalan, dari teman baik. Sebelum antara tadi saya sudah diberikan informasi banyak ya terkait kebiasaan ini, tapi ini acara gabungan Pak ya, resminya juga kalau jalan saya langsung mengikuti juga, mohon dan nanti juga saya pribadi dan juga dari diskusi dari Dinas Perumahan dan Permukiman menggunakan salam dari Idul Fitri 1447 Hijriah. Alhamdulillah acara pagi hari ini kita tidak intinya bersyukur pada Allah SWT bisa diberikan kesempatan kesehatan bisa berkumpul di Rusun Ramadan dan kawan ini. Nah, sepertinya kita tidak program ini Pak ya, sudah beberapa usul PRS yang sudah dikelola beliau. Saya lihat luar biasa Pak. Terima kasih Pak. Tepuk tangan buat Pak. Jadi di dinas ini Pak program pemberdayaan dan banyak ide-ide beliau yang memang bisa diterapkan nanti ke teman-teman junior-junior, termasuk saya juga. Insya Allah Pak ilmunya bermanfaat bagi semua dan juga masyarakat khususnya di rusun di Jadi tadi disampaikan juga terkait dengan sangat berdaya ini, mulai dari dulu COVID ini sangat diperlukan karena memang adanya PJJ sudah dirintis dengan kolaborasi antara rusun dari DKI, dari rusun sendiri, dan memang sangat membutuhkan fasilitas-fasilitas yang untuk mendukung warga khususnya adik-adik yang masih bersekolah, yang saya yakin sangat penting, yang belum pernah kejadian misalnya dulu sekolah ya harus berangkat sekolah, dengan adanya COVID waktu itu mungkin ada kebiasaan baru yang memang menjadi apa ya, semacam weight off. Kita tidak bisa ketemu sekolah, tapi bisa dengan online, dengan Zoom atau dengan medsos lainnya. Jadi alhamdulillah dari teman DKI ini sudah lama kan ya. Jadi luar biasa, terima kasih dari teman-teman DKI bisa kerjasama dengan kami dan DKI Jakarta khususnya dengan Dinas Perumahan dan Permukiman dan juga khusus dengan beberapa PRS kami. Sekali lagi juga terima kasih dan untuk pemberdayaan terkait dengan adik-adik yang di sekolah tadi juga disampaikan tidak hanya tentang yang level SD sampai SMA, termasuk yang perguruan tinggi. Jadi sudah ada bersama dengan Stikom DKI tadi juga ada beberapa kuliah di sana dan target-targetnya bisa tadi telah masih meningkat ya untuk berikutnya 80 mahasiswa yang mendaftar sudah 94 tadi ya. Insya Allah nanti kami dari dinas akan support khususnya dari teman-teman PRS. Tolong ini kesempatan yang baik untuk kita dorong warga rusun-rusun yang memang ada di Jakarta
bisa memanfaatkan apa yang memang menjadi kolaborasi kita dengan berbagai khususnya yang isi ada Istiqom. Mungkin next bisa dikembangkan dan tidak hanya di usul-usul yang sekarang kita bahas, bisa dipercaya memang saya yakin sama kebutuhannya dan makin banyak karena cuma usul kita bertambah terus. Usul kita sudah di 44 lokasi, sekitar 30.000 unit sekian yang memang sudah kita bangun, dan saya yakin warga di sana sangat membutuhkan beberapa uluran tangan dari kita, khususnya NGO-NGO yang memang ada di DKI, khususnya yang sudah lama ya, seperti tadi sudah 10 tahun DKI, mungkin ada beberapa yayasan lain juga sudah berkecimpung di usul kami. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah support pada kegiatan yang ada di usul awal, khususnya untuk adik-adik kita yang masih bersekolah dan juga yang akan kuliah. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa tempat ini tidak hanya sebagai tempat bimbingan dan sudah tempat pelatihan warga, latihan seni dan olahraga, kita sudah ada yang menari dan luar biasa, saya lihat karyanya, alhamdulillah. Kemudian juga tempat rapat warga, mungkin Pak RW bisa memanfaatkan Pak ya untuk offline maupun online. Juga tadi ada teman-teman SMA yang masuk program ini program kemudian fasilitas yang disediakan di Sanggar Berdaya ini ada WiFi Urbit, meja belajar yang sehat, ada AC nyaman dari tempatnya saya, kemudian ada speaker program, ada whiteboard, lemari, fasilitas bermain yang sangat membantu kita belajar dari budaya warga. Dan Bapak Ibu sekalian, ini menjadi wujudnya kartu minuman dari Dinas Perumahan dan Permukiman, tidak hanya menjaga dunia yang lain dan terjangkau, tapi juga memberikan kepastian untuk memasukkan kehidupan livelihood dan mandiri resilience serta meningkatkan kualitas hidup ekonomi bahkan hingga antar generasi. Jadi dengan acara hari ini saya harap dari Sanggar Berdaya ini kolaborasi antara pemerintah, stakeholder dan NGO dapat semakin sinergis dan bersinambungan dalam rangka membutuhkan masyarakat yang mandiri, berdaya dan sejahtera serta menuju kota Jakarta yang berbudaya dalam tatanan global. Akhir kata, saya terima kasih pada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam sebenarnya program acara pagi hari ini. Semoga Sanggar Berdaya dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Rusunawa, khususnya di Rusun dan Kargau dan Rusun Turun lainnya. Bangkit, berdaya, bersama bisa. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh pimpinan GK Indonesia kepada Ibu Maricel. Kami persilakan sekaligus membuka acara peresmian Sanggar hari ini. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Saya selalu senang kalau saya ada dengan komunitas waktu hari-hari setelah Lebaran dan waktu Lebaran. Kenapa? Karena di situ kita bisa lihat yang benar-benar berdaya kultural komunitas, dan kita bisa lihat keindahan berdaya Indonesia. Dan di situ saya bangga, walaupun saya bukan orang Indonesia, tapi karena kita sudah cukup lama di sini, saya bangga dengan apa yang saya lihat dengan komunitas kita. Cuman saya juga sedih dari dulu waktu pertama
saya melihat tidak seperti negara-negara lain di Asia, kita masih, walaupun kita sudah banyak maju, kita masih third world country, negara ketiga, ya. Dan saya sudah hitung, karena mungkin saya karena sebagai ekonomis, ya, mungkin saya lihat dari situ, setiap tahun kita semua kerja keras, tapi karena kita tidak bisa sampai negara kedua, ya, itu yang selalu saya kira saya. Nah, waktu di situ kita mulai GK 20 tahun yang lalu. Dari situ kita mimpi GK ini bukan saja membantu orang, tapi membantu komunitas-komunitas untuk mandiri sendiri. Kenapa harus mandiri sendiri? Jangan menangis. Kita harus bangga. Ini punya kita. Asia, Indonesia, Filipina, Malaysia, ini dunia kita. Kita orang Asia, bersaudara-saudara, tanpa agama. Ya, dan di situ bagaimana kita bisa bangga dunia kita kalau kita tidak ada isi. Makanya saya bilang GK itu harus kerja dengan komunitas-komunitas untuk komunitas-komunitas mandiri sendiri. Dan bagaimana untuk mandiri sendiri? Ada beberapa aspek untuk komunitas bisa mandiri sendiri, secara ekonomi, secara kultural, ya, secara spiritual. Kita harus kuat dengan nilai-nilai kita. Kita harus tahu apa yang benar daripada apa yang bukan benar. Apalagi di dunia sekarang, ya, banyak perang, banyak fake news di IG, kan? Nah, dari situ untuk kita mandiri sendiri, kita harus isi komunitas-komunitas. Kita harus isi. Dan isi itu mulai dari mana? Mulai dari education apa itu? Pendidikan. Tapi seperti bilangnya Pak Aki, bukan aja hanya pendidikan. Kita harus level up. Kita harus naik secara budaya, secara kesehatan, secara ekonomi. Tapi kalau anak-anak kita, karena ini kan harapan dunia kita, anak-anak kita sudah bukan untuk kita, tapi untuk generasi ke depan, ya. Mereka harus ke sekolah, dan mereka harus bisa mimpi untuk tercapai mimpi mereka, untuk tercapai apa yang mereka ingin untuk harapan mereka. Dulu waktu saat kita mulai dihimpit sama Ibu Sung, ya kan Ibu Sung, saya lihat di situ sangat membantu. Anak-anak di situ sudah tidak mimpi, karena mereka tahu mimpi pun, tapi cara apa? Banyak di situ orang penolong. Dan saya kerja dengan setiap Sabtu Minggu saya di situ untuk dinaikin moral muslim mereka.
Sekarang ini Sanggar Berdaya ini bukan aja ruangan, tapi simbol untuk instrumen untuk kita langkah-langkah ke depan. Dan ini, kalau ini simbol, kalau ini kayak simbol apa itu Ibrani? Simbol. Kalau ruangan ini kita tidak diisi dengan aktivitas-aktivitas, sama aja kita mau kosong, benar? Makanya di Genga juga kita bukan kerja sendiri. Secara GK, proses untuk membantu komunitas-komunitas mandiri sendiri, kita harus sama-sama kolaborasi dengan beberapa partner, dengan pemerintah, dengan sukarelawan, dengan tuan rumah di sini, dengan PRS, dengan dinas, ya, dan dengan komunitas sendiri. Kenapa? Kalau komunitas tidak mau dibantu, tidak bisa juga, ya kan? Tapi kita sebagai, mungkin kita lebih tahu, kita lebih besar perspektif. Untuk saya, kayak tahu itu film Spider-Man. Dia bilang di Spider-Man kan dia bilang siapa yang lebih anas atau siapa yang lebih dikasih karunia, dia lebih banyak tanggung jawab. Dan di sini saya bisa semua, kita ada tanggung jawab untuk kita bergandeng tangan dengan komunitas di sini untuk kita maju langkah-langkah ke depan. Harus kolaborasi. Dan nanti mungkin siapa tahu 1, 2, 3 tahun nanti ke depan, satu komunitas, mungkin seluruh Indonesia kita sudah bisa maju dan kita kaya yang Indonesia raya. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Ya, mari kita sama-sama harap ke depan dan kita memaju. Pak Agang, meskipun mungkin 2 hari, 3 hari nanti Pak Agang sudah, kami harap kita masih sama-sama dengan Pak Agang, dengan GK, untuk kita membantu bukan aja komunitas ini, tapi seluruh Indonesia. Baik, dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini kita resmikan Sanggar Berdaya Rusunawa Jatinegara Kaum. 1, 2, 3. Coba denger lantas tebak sampai model-modelnya sayur asem Arab ya pakai. Ayo Rasa gurih udah tentunya, campur santan ke
makanya ajak mertue ikannya pepesan gede. Mari kita dengarkan tes aman anak binaan GK Indonesia. Kepada Fatur dan Mulia kami persilakan. Bapak Ibu, saya Fatur. Saya salah satu penerima bantuan beasiswa dari GKI bekerjasama dengan PRS. Waktu itu saya di Komarudin, waktu itu PRS-nya Bapak Ageng. Tahun 2016 saya ikut pelatihan komputer di CKI, sistem CKI. Setelah itu terbitlah program dari GKI untuk kuliah gratis waktu itu. Saya mengikuti seleksi waktu itu, kebetulan saya dapat yang di STIMIK Bidakara waktu itu. Alhamdulillah dari awal saya kuliah sampai dengan lulus saya dapat beasiswa full dan lulus dengan IPK akhir 3,9. Saya sangat berterima kasih kepada GKI dan PRS karena memberikan saya kesempatan untuk berpendidikan tinggi dan dapat bersaing di dunia kerja. Terima kasih. Sekarang saya IT di Hotel Dakasia Jakarta. Mudah-mudahan saya bisa jadi contoh untuk adik-adik ke depannya. Jangan patah semangat dengan keadaan kita. Kata dosen saya dulu gini, kita lahir dengan keadaan miskin bukan salah saya, tapi kita hidup dengan keadaan miskin bukan salah kita, tapi kita hidup dalam keadaan miskin berarti itu salah kita. Berarti kita tidak mau berusaha dan berjuang di dunia. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kadis Pak Kelly Indrayanto dan Ibu Kadis, dan yang saya hormati Bapak Ageng selaku Kepala UPRS 7, serta yang saya hormati para Kepala UPRS 1, 6, dan 8. Yang saya hormati juga Pak Yudna Akbar selaku perwakilan dari Stikon. Yang saya hormati juga
berinisiatif untuk menghadirkan solusi nyata, yaitu melahirkan sanggar belajar. Masa COVID ini kita memori kita kembali ke masa-masa COVID itu, di mana silakan itu diwajibkan. Ya. Ada pengukuran suhu juga, masih ingat ya? Pada kali lupa. Ingat. Coba kita terulang lagi ya. Jangan. Disupport oleh anak-anak muda dari Kiko Indonesia. Kemudian ada juga sangat belajar di Rusun Bogor. Dilanjutkan ada peresmian juga sangat belajar di Rawagede. Kemudian ini di Pulau Gebang, Pulau Gebang. Jadi secara belajar tidak hanya untuk kegiatan belajar, tapi juga untuk pemberdayaan warga sebagai pusat pemberdayaan komunitas. Jadi sangat belajar di Jawa. Nah ini Pak Adi juga pernah kasih materi Pak. Kita paksa ya, paksa dia bersumber. Jadi dia setelah pasca COVID gini ya. Jadi sangat belajar juga ini ada di Jatinegara Barat, ada pelatihan Microsoft disupport oleh Yayasan Marul Imani. Kalau yayasannya Ibu Erlina ada, Bu Wakil dia juga pernah mengadakan lomba cita cermat terdiri dari anak-anak sahabat terdiri dari beberapa rusun. Ada juga pelatihan PKDU komponen kertas daur ulang. Jadi sangat belajar bukan hanya milik anak-anak, tapi milik keluarga. Itu nanti di sangat belajar di sini. Ini pelatihan pembuatan tempe Pak, di Sanggar Belajar Pulau Gebang. Jadi ibu-ibu sangat antusias sekali waktu itu mengikuti pelatihan pembuatan tempe. Ya, inilah kisah perjalanan sangat belajar tentang ini adalah pada waktu dan tempat kepersilakan. Mohon izin semuanya sebelum penandatanganan bentuk dukungan Sanggar Budaya ini, sepertinya saya perlu men-spill dulu tentang transformasi Sanggar Belajar ke Sanggar Budaya. Mumpung ada Pak Kelik selaku Kepala Dinas, kalau beliau sudah girohnya sama dengan GK, mudah-mudahan bisa dikembangkan ke semua rusun.
Jadi Sanggar Belajar ini lahir di 2020 karena COVID-19 mewabah di Indonesia. Saat itu ada aturan anak sekolah itu harus PJJ, tidak boleh ada kerumunan, tidak boleh ada kegiatan sekolah dan lain sebagainya. Bahkan kita sebagai pekerja atau pegawai pun kena efeknya, yaitu work from home. Nah, seperti itu. Kami dari pendamping warga yang ada di Rusunawa banyak menerima keluhan dari kepala mahkamah posisi. Kebetulan Pak Kadis mengizinkan saya tinggal bareng dengan warga di Rusunawa, Jatinegara Barat. Jadi saya 24 jam dapat informasi apapun yang ada di warga. Nah, dari situ kami tampung masukan-masukan sekaligus keluhan tadi. Kami ajak diskusi waktu itu Kepala PNS di Rusunawa Jatinegara Barat, Ibu Yanti, waktu itu ya, sekarang pensiun. Kami ajak juga RW RT yang ada di sana. Kita diskusikan tentang permasalahan ini, solusinya apa. Singkat cerita, kita dapat tuh namanya Sanggar Belajar, di mana konsepnya bahwa sederhananya anak-anak bisa belajar di ruangan yang cukup luas karena harus jaga jarak dan mendapatkan wifi atau akses internet secara gratis. Kemudian kami sudah siapin. Bagi tugas, akhirnya kami di NGO mendapatkan tugas fasilitas yang ada di sana. Misalkan meja belajar yang kecil atau wifi atau termasuk kipas angin, AC dan sebagainya. PNS atau pemerintah berkomitmen menyiapkan tempat beserta fasilitas yang misalkan listriknya dan sebagainya secara free. Bentuk komitmennya. RT dan RW komitmennya apa? Mengarahkan warga, khususnya anak-anak waktu itu ya, suruh kegiatan di sini. Alhamdulillah Pak. Di situ solusi dapatkan. Pilot project di RJB, Rusunawa Jatinegara Barat. Nah, baru ke Lubang, Pintu Selok, Rawa Bebek, dan Motor dan seterusnya. 2023 sudah mulai landai. Namun kelihatannya kami melihat bahwa Sanggar Belajar ini harus segera dikembangkan karena ini menjadi pusat pemberdayaan cukup efektif. Orang pada tahu kesini, orang udah paham dan kenal tentang Sanggar ini, dan orang sudah membranding bahwa Sanggar ini tempat untuk belajar. Akhirnya kami kembangkan di 2023. Ada pelatihan yang difasilitasi oleh PPKD Pak, bisa dipakai. Selain tempat yang tersedia di UNS, ada juga bimbel, ada juga pelatihan nari tadi, ada pelatihan olahraga dan lain sebagainya. Kita lihat potensi yang ada di setiap khususnya. Jadi mohon maaf, tidak bisa disamaratakan. Dilihat dari potensi dan peluang yang ada serta SDM yang siap menjadi kalau menarik dan mentornya dan sebagainya. Nah, 2023 kita bertransformasi pada kegiatan kita ubah Pak. Belajarnya tetap ada, akhirnya kita namakan Sanggar Berdaya. Belajarnya dapat, berdaya itu kata berdaya artinya yang dari tidak bisa apa-apa jadi bisa apa-apa, konsepnya gitu Pak ya. Yang tadinya biasa-biasa aja jadi lebih baik. Dan 2025 Pak, dari Sanggar Berdaya ini, selain tadi Mas Fatur menyampaikan prestasi yang luar biasa ya, kebetulan ya, kita ada 4 juga yang prestasinya umum dan lahir di Rusunawa Jatinegara Barat Pak. Ada Mas Habib, ada Salwa Fatia, ada Ananda dan Inayat. Yang 3 ini sudah bekerja Pak. Ada yang kerja sebagai guru bahasa Inggris, ada yang di perbankan juga, ada juga yang di tempat lain. Nah, kami bangga dengan hasil seperti ini Pak. Kami bangga. Dan Sanggar Berdaya ini kami sering menyampaikan
bahwa GK bukan apa-apa kalau cuma sendirian. Oleh karenanya harus kolaborasi. Kami juga pernah ngomong ya, Pak Agung ya, tanpa bantuan PRS Sanggar Budaya nggak apa-apa, karena nggak ada bahannya ya. Tanpa bantuan RT dan RW Sanggar Budaya sepi, nggak ada yang ngarahin. Kami nggak mungkin ngarahin langsung anak-anak, siapa kamu kan gitu. Nah, dalam alhamdulillah di 2025 seperti yang pernah disetil Pak Kadis, kita canangkan program IPMR, Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Rusunawa, dengan tujuan kita mewajibkan anak-anak sekolah yang SMA, SMK, dan sederajat kelas 12 khususnya harus kuliah. Alhamdulillah 2025 sudah masuk 8 orang dengan fasilitas beasiswa KIP kuliah ya, dan semuanya diterima di Stikom CKI. Pak Akbar, terima kasih Pak Akbar sudah banyak bantu anak-anak kita masuk di situ ya. Dan salah satu lulusannya yang diterima adalah MC kita Pak Kenia. Nah, beliau semester 2 ya. Dan tadi satu lagi yang itu kan juga di Stikom CKI ya. Nah, kita masih banyak lagi. Tahun ini kita kasih tantangan ke Stikom CKI, kalau nggak lulus di perguruan tinggi negeri, kita akan kasih ke CKI. Yang tanggung-tanggung loh Pak, 94. Saya sepil ya Pak. Kasih mainannya 10 kali lipat dari tahun 2025. Nah, saya rasa ini sesuatu yang benar-benar manfaat. Oleh karenanya kami memohon dari hati nurani dukungan dari khususnya para pejabat yang ada di depan, agar Sanggar Budaya ini menjadi satu gerakan bersama Pak. Bukan hanya kita, juga bapak-bapak yang hadir di sini, Pak RW, bapak-bapak RT di sini baru. Kalau tidak dibantu oleh bapak-bapak RT dan RW, seperti Pak, benar. Karena Bapak RW, RT, LMK yang akan menggerakkan anak-anaknya seluruh kegiatan belajar di sini, ya akan sepi nantinya. Oleh karenanya, secara simbolis, saya minta nanti yang di depan kami panggil satu-satu untuk tanda tangan di samping Pak. Itu bentuk dukungan adanya Sanggar Budaya. Nah, nanti tanda tangan ini kita abadikan di sini Pak, sebagai spirit di sini. Oh iya, Sanggar Budaya ini agar tertib dalam kegiatannya, kan nanti bukan hanya anak-anak, orang tua, RT RW juga bisa kegiatan di sini Pak. Kami menunjuk salah satu warga sini yang bilang RT juga, namanya Pak Sutardi, yang akan mengatur jadwalnya. Pak Sutardi, sini dong. Nah, saya kenalkan salah satu ininya. Kita sebut namanya TPPZ Pak, istilah kegiatannya. Nah ini beliau yang sudah berdasarkan kesepakatan bersama para RT dan RW menunjuk sebagai TPPZ di Rusunawa Jatinegara Kaur, atau istilah sederhananya relawan Pak, relawan yang ada di sini. Karena tanpa ada Pak Sutardi nanti berubah di sini, nanti bukannya bagus malah jadi perpecahan. Pak Sutardi siap ya? Alhamdulillah Pak. Jadi sukses tidaknya Pak Sutardi juga memberikan makna Pak nantinya. Itu tentu didukung dengan yang lainnya. Kata Ibu Parisel, kalau komunitasnya nggak butuh dibantu, percuma juga ya. Nah, oleh karenanya ayo kita bareng-bareng. UPNS sudah nyiapin tempatnya, kami sudah nyiapin programnya dan fasilitasnya. Teman-teman kita, teman baik ya, Pak J, siap ya kegiatannya. Nah, ini dari teman baik juga udah menyiapkan bimbel bahasa Inggris dan matematika. Nah, itu udah disiapin. Oleh karenanya, ayo kita sama-sama dengan amin. Pak RW siap ya, Bapak RT siap ya. Ramaikan Pak, bahasa Inggris, matematika, pelajaran yang cukup rumit. Oleh karenanya, nanti akan diajarkan langsung oleh mahasiswa dari BINUS ya. BINUS yang memang ahli sastra di bahasa Inggris. Kayak gitu ya. Oke. Sebagai bentuk, Pak Sutardi terima kasih ya. Selamat bertugas sosial. Oke.
Kami panggil satu persatu. Pak Kadis, Pak Kelik, silakan tanda tangan Pak. Siap dulu. Apa boleh Pak? Buat anak-anak kita agar ini. Luar biasa Pak Kadis. Jangan lupa tanda tangan sama namanya Pak. Ini menjamin kenangan sepanjang masa nanti. Bebas Pak. Terima kasih. Oke. Lanjut Pak. Mumpung udah dekat. Baca. Makasih ya Kadis. Kayaknya nggak mau kelas sama Kadis. Katanya mau bebas aja. Seorang motivasi. Berikutnya kita ada. Itu kan juga mau menuliskan sesuatu yang menjadi motivasi buat yang hadir di sini. Tanda tangan, luar biasa sekali. Berdoa dan bekerja. Ini Ibu Marisa juga akan menuliskan sesuatu yang kalah. Silakan Ibu boleh. Bapak-bapak. Dan Ibu juga. Setelah ini apa ya? Ya, kalau orang selanjutnya Pak Akbar dan KRW, tapi harapannya cepetan tangan aja boleh. Karena yang lain nanti nggak kebagian Pak. Gak apa-apa ya Pak, mohon maaf ya Pak. Silakan Pak KRW dan Pak Akbar.
makasih Ibu. Ya. Nanti selanjutnya ada perwakilan sektis ya? Ada? Nah, Pak, itu Pak. Sama perwakilan ini Kabit RPL ada? Boleh. Mumpung masih ada, silakan. Ayo Pak, silakan Pak. Pak Ali. Silakan Pak. Oh, boleh. Nah. Pak Ali dulu boleh. Terima kasih Pak. Siapa Bu Lydia atau siapa? Oke. Dan terakhir Pak Jaya ya, dari teman baik ya. Atau Pak Steven ada perwakilannya. Oke, Pak Steven. Nanti sisanya bukan berarti nggak tantangan setelah acara ini. Ada ya? Ya. Lupa tentang Bu. Silakan berlanjut Pak Steven ya. Oke ya, saya rasa untuk simbolisnya cukup. Nanti kita lanjutkan setelah acara ini selesai. Nanti halo keliling tanda tangan. Cuma karena space-nya cukup terbatas tuh, pasti kan semangat banget gitu. Kayaknya masih semangat. Perlu banyak yang gede gitu. Oke, kita panggilkan kepada Ustadz Amin Lubis, kepadanya kami persilakan. Mohon maaf Bapak-Bapak hadir ya. Ini acara bentuk dengan doa. Padahal Pak, saya duluan datang, saya belakangan. Tidak apa-apa, ini adalah insya Allah berkat dan juga insya Allah kita kepada Allah SWT juga berikan kesehatan dan juga anak-anak kita menjadi orang yang kita soleh dan soleha. Kita berdoa. Kita awali dengan membaca kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu asy-syuhada man amana billahi wal yawmil akhir. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ووالدينا كما غفرنا الشجرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين للمتقين إماما. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin boleh pantun Bapak Ibu? Buah pepaya
Wah jambu. Cakep. Sama Sanggar Berdaya kita maju. Ya. Ke Bekasi naik warawiri, pulangnya mampir ke pasar ikan. Kami MC mohon berdiri, kalau ada salah mohon dimaafkan. Lingkaran, Bapak saya maju ya. Ayo, kalau dulu DPP saya ya beresin, nanti bikin lingkaran. Pak, bisa salaman. Setelah halal bihalal, sepertinya kita coba untuk foto bersama nih. Dengan bersalaman, kita saling memaafkan. Insya Allah kesalahan kita belum minanas akan dilebur kesalahannya. Karena salah sekecil apapun, kalau kita tidak dimaafkan nanti menjadi beban di hari esok.